Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan, saya David Prima eh, dari program studi Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 231 32043 dengan mata kuliah Manajemen Perawatan. Izinkan saya akan mempresentasikan tugas manajemen perawatan yang dibimbing oleh dosen saya, Ibu Tri Murni, sarjana teknik di semester 4 di Sekolah Tinggi Bina Tunggal Fakultas Teknik 2025. Oke, materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan hari ini yaitu maintenance management. Adapun aspek utama dalam manajemen pemeliharaan yaitu ada beberapa aspek yang nanti akan saya coba paparkan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau prioritas pemeliharaan. Kemudian menentukan strategi dan tanggung jawab. Nah, kemudian pelaksana pelaksanaannya sesuai perencanaan pemeliharaan dan pengawasannya sesuai pemeliharaan. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki metode termasuk aspek ekonomi dalam suatu organisasi. Perlu saya jelaskan untuk efektivitas dan efisiensi manajemen pemeliharaan, itu ada beberapa aspek, yaitu bagian awal dari proses manajemen pemeliharaan, yaitu mengkondisikan keberhasilan pemeliharaan dalam suatu perusahaan dan menentukan efektivitas pelaksanaan selanjutnya dari rencana pemeliharaan, jadwal, dan kontrol perbaikan. Yang B, efektivitas yang jelas menekankan seberapa baik sebuah departemen atau fungsi memenuhi tujuan perusahaan dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dilihat dari perspektif pelanggan tentunya. C, di bagian proses kita berurusan dengan efisiensi manajemen, yaitu di mana efisiensi menghasilkan limbah, biaya, atau usaha yang dirasa tidak perlu. Kemudian yang D adalah sasaran bisnis mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan bisnis umum ini dapat dikelompokkan menjadi profitabilitas, pertumbuhan, dan resiko. Adapun makna dari profitabilitas adalah eh, kondisi yang diperlukan yang memungkinkan kita dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan lain. Oleh karena itu pemeliharaan harus jelas berkontribusi terhadap profitabilitas dan daya saing bisnis atau bisa dikatakan efektivitas administrasi dan layanan publik. Kemudian untuk resiko orang, lingkungan, dan keamanan aset adalah prioritas lain dalam bisnis saat ini. Meskipun undang-undang dan peraturan menetapkan kerangka kerja tertentu untuk keselamatan, resiko dapat selalu muncul sebagai konsekuensi dari pemasangan peralatan baru, kesaling tergantung dengan peralatan baru dan yang sudah ada atau yang lain-lain. Strategi pemeliharaan yang diadopsi dalam eh, mengarah pada penentu tanggung jawab, manajemen pemeliharaan yang berbeda pada tingkat aktivitas yang berbeda. Manajemen pemeliharaan harus menyesuaikan tiga tingkatan atau dari aktivitas bisnis berikut ini. Yang pertama,
tindakan di tingkat strategis. Transformasi prioritas bisnis menjadi prioritas pemeliharaan yang dilakukan dengan menetapkan target penting dalam operasi. Analisis terperinci menciptakan item yang diukur, seperti terjadinya kerusakan peralatan pabrik, sehingga ini akan berdampak pada target operasional pabrik. Misalnya dengan menggunakan analisis kekritisan. Yang B, tindakan di tingkat taktik. Tindakan ini akan menentukan penugasan sumber daya pemeliharaan, keterampilan bahan, alat uji, dan lain-lain untuk memenuhi rencana pemeliharaan. Akibatnya, program yang terperinci akan sesuai dengan semua tugas yang ditentukan dan sumber daya yang ditugaskan. Kemudian yang C adalah tindakan di tingkat operasional. Artinya tindakan ini akan memastikan bahwa tugas pemeliharaan dilakukan oleh teknisi yang terampil dalam waktu yang dijadwalkan, mengikuti prosedur yang benar, dan alat yang tepat. Akibatnya, pekerjaan yang selesai dan data yang dicatat dalam sistem informasi, prosedur di tingkat operasional akan diperlukan untuk pekerjaan preventif, perbaikan peralatan, dan mencegah masalah dengan tingkat perhatian yang tinggi. Karakteristik manajemen pemeliharaan. Untuk karakteristik manajemen pemeliharaan itu meliputi aspek, yaitu proses kerangka, pilar, pendukung tentunya ya. Alasan dan pertimbangan dilakukannya karakteristik manajemen pemeliharaan dikarenakan oleh beberapa hal berikut ini. Yaitu satu, kurangnya modal manajemen pemeliharaan. Adanya kekurangan modal yang dapat meningkatkan pemahaman berdasar tentang dimensi pemeliharaan, perawatan sedikit atau kurang berkembang. Dengan kurangnya metodologi pencegahan yang efektif. Kemudian yang nomor dua yaitu diversifikasi luas dalam masalah peralatan. Biasanya ada diversifikasi yang sangat luas dalam menghadapi masalah pemeliharaan. Kadang-kadang tingkat variasi yang sangat tinggi dalam teknologi digunakan untuk memproduksi produk, bahkan dalam sektor produktif yang sama. Oleh karena itu, untuk sudah sulit untuk kerangka metodologi operasi penerapan umum. Yang ketiga, kurangnya dalam mengolah data dan pengetahuan. Manajer, supervisor, dan operator biasanya menentukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pabrik dan proses adalah kendala utama, serta diikuti oleh kurangnya data historis untuk menerapkan kebijakan pemeliharaan yang sesuai. Yang nomor 4 adalah kurangnya waktu untuk menyelesaikan analisa yang diperlukan. Artinya, banyak manajemen menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisa masalah pemeliharaan yang sesuai. Kegiatan sehari-hari dan kegiatan pengambilan keputusan pengalihan perhatian mereka dari kegiatan-kegiatan fundamental ini untuk meningkatkan pemeliharaan. Oke, untuk yang kelima berikutnya adalah kurangnya dukungan dari kepala manajemen. Artinya kurangnya kepemimpinan untuk perawatan program meningkatkan pemeliharaan atau takut akan gangguan peningkatan produksi dan lain-lain adalah penyebab utama keterbelakangan pemeliharaan dalam suatu organisasi. Yang keenam adalah implementasi teknologi manufaktur yang maju, yaitu meningkatkan otomatisasi dan mengurangi persediaan buffer di pabrik. Jelas memberi lebih banyak tekanan pada sistem pemeliharaan. Karena gangguan aliran produksi dapat
dengan cepat mengganggu sebagian besar operasi. Di pabrik di pabrik yang sangat otomatis, keterbatasan kontrol komputer, sistem terpadu dari peralatan, dan kebutuhan pengetahuan yang meningkat membuat lebih sulit untuk mendiagnosis dan mencegah masalah peralatan. Hal ini membuat pemeliharaan sangat relevan dengan manajemen operasi untuk tetap produktif dan menguntungkan tentunya. Yang ketujuh, faktor keamanan dan lingkungan yang luar biasa. Selain proses dan isu-isu terkait teknologi yang disebutkan di atas, faktor keselamatan dan lingkungan seperti peraturan yang muncul tekanan pada pengelola pemeliharaan dan menambah kerumitan pada fungsi ini baru dan lebih mendesak. Kompleksitas manajemen pemeliharaan indeks dapat membantu sebagai salah satu cara untuk membandingkan seluruh produksi yang berbeda lingkungan untuk membantu memutuskan usaha dan sumber daya yang diperlukan dan dipertahankan mereka atau organisasi. Kemudian proses manajemen pemeliharaan. Adapun tujuan dari proses pemeliharaan manajemen adalah tujuan generik proses manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan integritasi, maaf, untuk meningkatkan eh, mengintegrasikan ide yang ditemukan di literatur untuk aset yang dibangun dan digunakan. Bisa terdiri dari beberapa langkah-langkah manajemen berurutan sebagai berikut. Nomor satu, perencanaan pemeliharaan aset, identifikasi aset, memprioritaskan aset sesuai dengan strategi pemeliharaan. Artinya identifikasi prasyarat kinerjanya sesuai dengan strategi evaluasi kinerja aset saat ini dan rencana untuk pemeliharaannya. Yang kedua adalah penjadwalan operasi pemeliharaan. Yang ketiga, mengelola eksekusi tindakan pemeliharaan termasuk mengumpulkan data dan pengolahan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja pemeliharaan. Yang kelima, memastikan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keenam, mempertimbangkan kemungkinan desain ulang peralatan. Perencanaan pemeliharaan. Untuk perencanaan pemeliharaan adalah kegiatan manajemen pemeliharaan yang dilakukan untuk mempersiapkan rencana perawatan. Untuk melakukan tugas pemeliharaan peralatan, kita harus memprioritaskan peralatan sesuai dengan strategi pemeliharaan. Maka kita dapat mengikuti kombinasi pendekatan berikut. Mungkin dapat diterapkan ya. Satu, mungkin mengadopsi rekomendasi pabrikan seperti tercantum dalam manual pemeliharaan dan operasi atau dokumen sejenis atau yang lain-lain. Yang kedua yaitu mengandalkan pengalaman nyata dengan barang atau barang serupa. Artinya dengan pengalaman yang ada kita sebagai acuan ya untuk pemeliharaan. Kemudian tiga, mempelajari dan menganalisis dokumentasi teknis dari setiap item seperti diagram gambar, prosedur teknis dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan dan menyesuaikan rekomendasi yang datang dari produsen ke kondisi kerja yang nyata atau kebutuhan perawatan khusus. Kemudian yang nomor empat adalah menggunakan teknik pemeliharaan seperti rehabilitasi, reliability, centered maintenance atau RCM berdasarkan FMECA atau metode lain dengan tujuan ini. Yang kelima, mempertimbangkan peraturan atau prasyarat wajib seperti keadaan kondisi operasi barang, peraturan lingkungan untuk barang tersebut atau dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah pendekatan lainnya.
Analisa tugas pemeliharaan menentukan informasi dan sumber daya spesifik. Untuk setiap item membutuhkan perawatan termasuk yaitu satu deskripsi tugas pemeliharaan atau dengan tingkat detail yang diperlukan untuk orang yang terlatih. Yang kedua, frekuensi tugas, yaitu berdasar ukuran yang relevan seperti waktu pakai, jam operasi, jumlah siklus operasional atau jarak. Yang ketiga itu jumlah personil ya, tingkat keterampilan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Yang keempat, prosedur pemeliharaan untuk pembongkaran dan perakitan kembali. Yang kelima, prosedur keselamatan yang harus ditaati tentunya di setiap perusahaan. Yang keenam, prosedur untuk penanganan transportasi dan pembuangan bahan berbahaya. Yang tujuh, alat khusus atau peralatan uji dan peralatan pendukung yang diperlukan. Yang kedelapan, suku cadang, bahan dan barang habis pakai untuk digunakan atau diganti. 9, peralatan dan pengukuran waktu yang dilakukan. Yang ke-10 itu pemeliharaan prosedur untuk memverifikasi operasi yang tepat dan menyelesaikan tugas-tugas pemeliharaan yang berhasil. Adapun informasi terkait pemeliharaan peralatan, yaitu yang harus kita butuhkan yaitu informasi pendukung analisis pemeliharaan. Dengan arti data operasional, kuantitas, lokasi, alternatif perbaikan yang layak, faktor biaya, personil, dan sumber daya, data keandalan dan pemeliharaan, turnaround dan waktu transportasi dari fasilitas perbaikan, kebijakan, dan batasan pengguna. Kemudian nomor dua yaitu eksekusi tugas pemeliharaan. Fokus pada aspek teknis, isolasi, pembongkaran, pembersihan, perbaikan, penggantian, perakitan ulang, dan pengujian. Sehingga keputusan terhadap prosedur keamanan dan lingkungan, pencatatan informasi dan observasi saat melakukan pekerjaan berlangsung. Yang ketiga, pemeliharaan preventif, mengumpulkan data teknis, mengadakan suku cadang dan alat, persiapan tempat kerja, pengujian, pencatatan, dan pengukuran dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang keempat itu pemeliharaan korektif, melibatkan semua langkah perspektif, identifikasi, salah, dan kerusakan. Jika kerusakan besar dilakukan investigasi dan pencatatan penyebab. Informasi digunakan untuk memperbaiki perbaikan berkelanjutan dan mencegah masalah serupa. Pengukuran efektivitas pemeliharaan yaitu meliputi kapasitas produksi, ketersediaan alat, waktu henti, kinerja peralatan dan lingkungan, biaya dan kualitas. Untuk manajemen pemeliharaan, perbandingan tugas terencana versus tidak tepat waktu, ketersediaan suku cadang, pemanfaatan tenaga kerja. Yang keenam adalah penilaian pemeliharaan. Dilakukan setelah pemeliharaan atau berkala, evaluasi dilakukan berdasarkan jenis peralatan dan periode waktu. Kegagalan besar perlu diinvestigasi dan analisa akar penyebab atau kita bisa sebut misalnya seperti FMEA. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan. Dukungan dari manajemen, proses dan komunikasi itu peningkatan mencakup definisi pemeliharaan, prosedur pelatihan, menggunakan SDM eksternal, keselamatan, desain, dan suku cadang. Yang kedelapan, modifikasi peralatan. Jadi bisa
memerlukan bahan dan suku cadang yang baru. Harus didukung sistem manajemen perubahan. Perubahan harus dicatat dan dikontrol untuk menjamin efektivitas pemeliharaan tetap terjaga. Kemudian kerangka manajemen pemeliharaan itu sendiri. Adapun kerangka manajemen pemeliharaan adalah perencanaan dan pengendalian yang meliputi keputusan terkait pemasaran, keuangan, dan produksi. Bisa kita lihat pada diagram di bawah ya, untuk beberapa step-step yang harus dibuatkan dalam suatu kerangka pemeliharaan menurut Wehrman. Nah, kerangka pemeliharaan menurut Campbell yaitu bisa kita lihat di beberapa diagram di bawah ini, yaitu strategi, change management, data management, matrix, tactic, plan, dan schedule, RCM, TPM, kemudian di lagi teratas adalah maintenance, re-engineering, yaitu leadership, terus kontrolnya, continuous improve-nya, sampai quantum leap. Maintenance plan dan scheduling. Oke, fungsi perencanaan yaitu perencanaan dan penjadwalan merupakan simpul pertemuan dari suatu aktivitas pemeliharaan. Kedua fungsi ini menilai tingkat profesionalitas hanya bagi orang yang terlatih, berpengalaman, dan berkualitas profesional. Kemudian yang kedua, perencanaan pemeliharaan adalah persiapan awal pekerjaan terpilih sehingga dapat dilaksanakan dengan cara efisien dan efektif ketika pekerjaan dilakukan di masa mendatang. Nah, yang ketiga fungsinya adalah perencanaan pemeliharaan adalah suatu proses analisis terperinci untuk menentukan pertama dan kemudian untuk mengembangkan pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan urutan dan metodologi. Yang keempat, perencanaan pemeliharaan menyediakan identifikasi semua sumber daya yang diperlukan, termasuk keterampilan, kapasitas staf, jam kerja, suku cadang dan bahan, dan peralatan peralatan khusus. Yang kelima, perencanaan pemeliharaan termasuk pengembangan perkiraan biaya total dan mencakup kesiapan penting, perawatan, pasca operasi, dan memulai kembali upaya baik produksi dan pemeliharaan. Kemudian prinsip-prinsip dari perencanaan adalah yang pertama memahami misi terkait dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah selalu sadarkan besarnya backlog atau pekerjaan yang belum terlayani atau selesai. Yang ketiga yaitu menghitung besarnya sumber daya yang tersedia secara efektif. Yang keempat menetapkan rencana untuk alokasi sumber daya yang tersedia untuk pekan kerja yang seimbang, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek. Yang kelima, mengkategorisasikan kerja konsisten dengan kategori alokasi sumber daya yang direncanakan. Yang keenam, melaksanakan prioritas perencanaan atau kategori dan prioritas untuk setiap pekerjaan. Yang ketujuh, membagi pekerjaan ke dalam sekuensial kerja yang logis. Yang kedelapan, menyiapkan jadwal atau minggu perencanaan. Berdasarkan fase perencanaan kerja dengan tugas untuk menentukan kemajuan proses menyelesaikan kerja setiap minggu. Yang kesembilan, kerja apa yang direncanakan. Kerjakan apa yang direncanakan. Jangan mengerjakan pekerjaan baru kecuali pekerjaan baru itu mewakili tindakan tambahan untuk perencanaan kerja. Yang ke-10, ukur kemajuan dan kontribusi. Jangan membuang tenaga yang tidak atau tidak diperlukan.
Kemudian pengelolaan backlog atau pemeliharaan ya dikelola dengan mengelola backlog atau layanan pekerjaan yang belum terselesaikan. Tidak mungkin bagi sebuah perusahaan untuk bersikap proaktif jika sumber daya tidak dijaga seimbang dengan beban kerja. Jika mayoritas pekerja tidak direncanakan, tidak ada cara efektif untuk mengetahui besarnya backlog. Dan karena itu tidak dapat dikelola. Backlog juga merupakan indikator untuk dilakukannya meningkatkan sumber daya melalui lembur, penambahan staf, ataupun alih daya. Penentuan prioritas dan kekritisan ya. Nah, prioritas didasarkan pada tingkat kekritisan mesin dan jenis pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan kritisan harus dilakukan bersama dengan bagian produksi. Jika menetapkan kekritisan belum ditetapkan, maka akan dapat mengganggu percepatan proses pemeliharaan. Yang kedua, jenis pekerjaan pemeliharaan ditentukan oleh satu kelas kerja dan dua kategori pekerjaan. Ya, untuk kelas kerja adalah atribut dinamis seperti perbaikan, kerusakan, atau perbaikan dari potensi kegagalan. Misalnya bearing yang terlalu panas. Sementara kategori pekerjaan adalah atribut tetap seperti pembelian preventif, yaitu mencegah hal yang tidak diinginkan atau menggantikan komponen mesin. Kemudian definisi kelas kerja ada beberapa aspek ya, ada beberapa hal yang harus kita apa namanya definisikan yaitu peralatan suku cadang, mengurangi biaya, proyek eksperimen, pemeliharaan normal, shutdown work, kondisi kerja atau keamanan, pemeliharaan preventif, potensi kerusakan, produk atau kehilangan kualitas, sampai dengan kerusakan atau keamanan kerja. Mungkin dengan beberapa arti ya setiap poin-poinnya. Kemudian tugas prioritas perusahaan, yaitu eh, ada beberapa rencana atau arti yang harus kita coba kita jelaskan, yaitu di sini ada apakah rencana itu penting atau tidak dapat direncanakan, keadaannya darurat atau tidak dapat direncanakan. Ya, artinya harus segera dilakukan prioritas yang lebih tinggi dari pekerjaan yang dijadwalkan. Sampai dengan atau pekerjaan itu prioritasnya itu rutin atau dapat direncanakan. Ya, dengan arti digunakan khusus untuk pekerjaan rutin. Biasanya ditugaskan untuk pesanan standing work. Perintah kerja. Dalam pemberian dikenal ada tiga jenis ya atau format perintah kerja dasar, yaitu perintah kerja formal. Nah, biasanya digunakan untuk pekerjaan yang masuk ke backlog atau yang tidak terselesaikan dan yang dapat direncanakan di setiap kali terjadi atau standing work order atau SWO itu digunakan terutama untuk pekerjaan periodik yang dilakukan pada jadwal yang ditentukan. Kemudian urutan kerja yang tidak direncanakan atau tidak terjadwal karena adanya kerusakan. Digunakan untuk pekerjaan yang seharusnya selesai pada hari berikutnya atau lebih tanpa kesempatan atau perencanaan sepenuhnya. Nah, perintah kerja eh, oke, saya lanjutkan. Kode status perintah kerja digunakan untuk pelacak perintah kerja saat mereka melaksanakan tugas pemeliharaan. Kode numerik dan abjad sama dengan deskripsi dan orang yang bertanggung jawab untuk kode penugasan biasanya tersedia dalam bentuk tabel seperti dapat kita lihat pada tabel nomor 8. Artinya kegiatan yang juga penting ya untuk dilakukan dalam rangkaian kegiatan pemeliharaan adalah mengumpulkan catatan riwayat pemeliharaan, catatan riwayat
Pemeliharaan tersebut ya meliputi pekerjaan yang sudah dilakukan, komponen apa yang terpengaruh karena kegiatan pemeliharaan. Kondisi komponen dan penyebab kegagalan adalah elemen kunci untuk akumulasi riwayat pemeliharaan peralatan. Selain itu juga memberikan informasi yang berharga untuk melakukan analisis kegagalan. Nah, untuk tabel kita bisa lihat seperti numerik, alfa, deskripsi sampai responsibility sesuai dengan identifikasi yang sudah ditentukan. Perencanaan dan penjadwalan. Nah, fungsi perencanaan dan penjadwalan adalah pusat dari sebuah kegiatan pemeliharaan terkoordinasikan. Perencanaan dan penjadwalan sangat erat terkait, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Perencanaan sebagai melakukan pekerjaan itu adalah sebuah proses analisis rinci untuk menentukan dan menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan, urutan tugas dan metodologi, serta identifikasi kebutuhan sumber daya termasuk keterampilan kerja, suku cadang dan bahan alat dan peralatan khusus. Juga termasuk perkiraan total biaya dan mencakup kesiapan penting atau memulai kembali upaya produksi serta pemeliharaan. Jadi penjadwalan itu artinya kapan yang harus dilakukan pekerjaan. Adalah proses di mana sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pekerjaan tertentu pada waktu pelanggan internal dapat membuat peralatan terkait atau situs kerja dapat diakses. Artinya dengan demikian referensi yang disarankan adalah penjadwalan dan koordinasi. Proses perencanaan dapat dilakukan dengan cara mengontrol aktivitas kerja pemeliharaan dalam kendali sistem kerja, kemudian menentukan tingkat detail yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pemeliharaan dan pencegahan masalah, kemudian menggunakan riwayat pemeliharaan dalam perencanaan pemeliharaan korektif dan pekerjaan berulang. Kemudian mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan. Kemudian mempersiapkan dan menyusun paket pekerjaan pemeliharaan termasuk prosedur dan persetujuan paket kerja, pembaruan paket kerja, dan pembaruan riwayat pemeliharaan. Oke, suatu sistem perencanaan penjadwalan, koordinasi dan pelaksanaan dan menentukan penutupan kegiatan kerja pemeliharaan harus ditentukan dengan jelas berdasarkan SOP. Tingkat terencana kerja setiap faktor yang mungkin tertunda atau terhambat penyelesaian pekerjaan yang efektif harus diantisipasi dan disediakan untuk masuk paket perencanaan. Berikut adalah definisi yang diturunkan yang berlaku untuk level perkembangan detail dalam perencanaan pekerjaan. Jadi prinsip Pareto dalam perencanaan pemeliharaan. Prinsip Pareto pada gambar 40 kita bisa lihat ya, sering disebut sebagai aturan 80/20. Yang kenyataannya bahwa item yang paling banyak atau signifikan biasanya mewakili porsi yang relatif kecil dari total item dalam grup. Kebijaksanaan terfokus dan terpikirkan dengan baik dan jelas, menunjukkan bahwa upaya untuk mengendalikan atau beberapa hal vital dapat membawa hasil di luar proporsi upaya yang dikeluarkan. Prinsip Pareto berlaku untuk fungsi pekerjaan kerja. Bila 80% waktu digunakan untuk perencanaan, maka pada pelaksananya akan butuh 20% waktu untuk eksekusi pekerjaan pemeliharaan. Demikian terjadi sebaliknya. Jadi artinya 80% time of spend on planning, 20%-nya itu time spent on planning gitu. Kemudian timbal balik, mungkin penting ya bagi perencanaan kendaraan untuk mengetahui apakah perencanaannya dan pekerjaan penyediaan layanan yang mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan yang diminta pada pesanan kerja. Apakah jadwal berhasil diselesaikan? Apa sudah sesuai dengan jadwal yang disusun?
Kemudian apakah ada kekurangan jadwal karena perencanaan tidak lengkap atau buruk? Apakah proses ini berhasil dan bermakna? Pengawasan juga harus mengkritik teknisi mereka selama dan setelah setiap pekerjaan menggunakan survei rencana kerja, yaitu pengawas perencanaan pemeliharaan atau supervisor perencanaan pemeliharaan dapat memulai survei rencana kerja untuk dipilih bertujuan pemantauan kualitas rencana kerja. Ini mungkin dimulai sebelum bekerja dan menemani perintah kerja. Kemudian pengawas kerja, supervisor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan harus memulai pekerjaan survei perencanaan sebagai sarana iklan formal yang membutuhkan rencana kerja atau diperlukan peningkatan dan perubahan. Tujuan penjadwalan dan pemeliharaan. Adapun tujuannya adalah memastikan personil dan material tersedia tepat waktu dan tempat untuk mencapai performa alat maksimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu pemanfaatan personil terbaik, pernyataan prioritas kerja, sarana komunikasi pemeliharaan, kontrol waktu setiap pekerjaan, definisi tanggung jawab. Kemudian persyaratan penjadwalan efektif, yaitu memperhatikan lead time, penjadwalan harus dalam batas wajar, tuntutan khusus jika tidak dijadwalkan. Material harus tersedia sebelumnya, pekerjaan darurat bisa mengorbankan jadwal, pertimbangkan pekerjaan tambahan, langkah langkah-langkah penjadwalan yaitu siapkan kontrol formulir, jadwal, tentukan jumlah pekerja, gunakan acuan standar, eh, bandingkan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja, urutan prioritas, daftar perintah kerja, terus kemudian koordinasi jadwal mingguan. Adapun pedoman praktek penjadwalan yaitu dengan membuat daftar kerja berdasarkan prioritas, menjadwalkan semua pekerjaan sesuai jam kerja, dan melibatkan beberapa manajemen. Nah, untuk ruang lingkup penjadwalan menentukan ketersediaan sumber daya, penentuan jadwal mingguan, jadwal pemeliharaan preventif, mendukung pelaksanaan pekerja, penugasan teknis, kemudian pertimbangan dalam penjadwalan yaitu meningkatkan prioritas pekerjaan, ketersediaan material, peralatan, perkiraan kondisi aktual, jadwal harus fleksibel, kemudian tiga level jadwal pemeliharaan yaitu satu jangka panjang, level jangka panjang atau master, jadi periodik antara 3 bulan sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah jadwal pemeliharaan secara mingguan, yaitu perencanaan kerja selama seminggu. Ini yang ketiga adalah jadwal pemeliharaan secara harian, jadi rincian pekerjaan secara harian. Adapun prasyarat penjadwalan yang efektif ya adalah perintah kerja tertulis dan terencana. Standar waktu berdasarkan pengukuran kerja, informasi material dan stok suku cadang, ketersediaan peralatan khusus, dan yang terakhir adalah akses ke jadwal produksi ya. Kemudian untuk penjadwalan sendiri dapat dibuat dengan metode jaringan proyek pemeliharaan. Adapun berikut ini adalah aturan untuk membangun jaringan proyek. Yaitu yang pertama adalah setiap aktivitas diwakili oleh satu atau dan hanya satu panah di jaringan. Tidak ada dua aktivitas yang dapat direpresentatifkan atau oleh simbol awal dan akhir yang sama di keadaan tertentu. Nah, ini mungkin memerlukan pembuatan kegiatan tiruan ya untuk mematuhi aturan ini. Aktivitas boneka adalah aktivitas dengan durasi nol untuk pengembangan representasi jaringan yang benar dari proyek yang menunjukkan hak. Jadi kita bisa lihat di gambar ya. Pekerjaan dan perhitungan jalur kritis atau critical path method
atau sama dengan JPM ya. Jadi pekerjaan kritis adalah pekerjaan yang jika terjadi keterlambatan waktu mulai akan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian keseluruhan proyek, maka perlu diberikan prioritas pekerjaannya. Jalur kritis yaitu urutan kerja pemeliharaan yang perlu dikerjakan untuk jalur tertentu eh, agar mencapai efisiensi efektivitas kerja pemeliharaan kritisnya. Oke. Eh, Variabel yang digunakan dalam perhitungan didefinisikan sebagai berikut DIJ atau misalnya durasi pekerjaan ya I atau J. Kemudian ESI waktu mulai paling awal dari semua aktivitas yang berasal dari node I ya. Kemudian ESO. Jadi O itu untuk waktu mulai paling awal di node awal atau node O. LC LCI atau waktu penyesuaian terbaru untuk semua aktivitas memasuki node I, kemudian LCN, ESN, di mana N adalah simpul terakhir ya. ESJ atau max, equivalent SEI plus SDIJ untuk semua aktivitas. Nah, dalam kurung I atau J dalam diagram jaringan. Kemudian LCI min untuk semua aktivitas dalam diagram. Jadi alur maju untuk diagram jaringan perbaikan bantalan adalah sebagai berikut ya. ES1 adalah 0, ES2, ES1 plus D12 sama dengan 0, plus 50 sama dengan 50, ES3 sama dengan ES2 plus D23 sama dengan 50 plus 67 sama dengan 117. Kemudian ES4 dan sebagainya. Gitu. Jadi jalur kritis dapat diidentifikasi dari perhitungan ini sesuai kegiatan I atau J. Terletak di jalur kritis jika memenuhi kondisi berikut. ISP sama dengan LCI, ISJ sama dengan LCJ, ISJ min ISI sama dengan LCC plus LCI atau sama dengan DIJ. Jadi akhir dari perhitungan CPK harus menyediakan jadwal untuk semua kegiatan yang menyamakan sumber daya. Jadi kegiatan kritis harus dijadwalkan pada mereka waktu mulai paling awal adalah pekerjaan ini tidak memiliki kelonggaran. Kegiatan non-kritis memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan dan meratakan sumber daya. Masing-masing tidak kritis mereka didefinisikan sebagai berikut. TFIJ, LCJ, min ESI, min DIJ, F, FFIJ, ESJ, min ESI, min DIJ. Oh, jadi eh, turn road maintenance ya. Jadi pemeliharaan turn road TA adalah perawatan secara berkala di mana mesin industri dapat dalam kondisi mati untuk memastikan inspeksi, perbaikan, dan penggantian. Selama pekerjaan ini, pekerjaan yang dilakukan yaitu bekerja pada peralatan yang tidak bisa dilakukan kecuali seluruh mesin industri mati. Dan pekerjaan yang dapat dilakukan saat peralatan dalam operasi tetapi membutuhkan jangka panjang pekerjaan pemeliharaan dan jumlah besar personel perawatan dan cacat yang dibawa selama operasi tetapi tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan selama periode pemeliharaan ini. Adapun tujuan dari pemeliharaan TA adalah yaitu yang pertama memperluas atau mengubah aset untuk mewujudkan proyeksi mendapatkan dengan meningkatkan kapasitas produksi. Minimalkan biaya operasi dan mengurangi downtime.
Yang kedua adalah meminimalkan resiko untuk karyawan di daerah. Kemudian yang ketiga, peralatan operasi mencapai gregen keanggaran dan memastikan kehidupan ekonomi peramalan aset dicapai. Yang keempat, mengubah operasi peralat peralatan untuk mengatasi persyaratan hukum atau kewajiban seperti penataan lingkungan. Turnaround atau maintenance planning, yaitu perencanaan untuk TA harus dimulai dari 6 sampai 8 bulan sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya. Proses perencanaan berasal dari tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk tujuan masing-masing, tujuan operasional yang sesuai dirumuskan dan digabungkan dengan serangkaian tugas pemeliharaan untuk mencapai tujuan pemeliharaan TA. Nah, jadwal pemerintahan harus mempertimbangkan sebagai berikut, yaitu batasan hukum, pengoperasian jadwal, sifat dari proses. Nah, cukup waktu untuk mempersiapkan rencana keseluruhan pembelian bahan dan dengan asumsi ketersediaan tenaga kerja dan yang terakhir adalah operasi jadwal lain industri terkait. Kemudian untuk pelaporan pemeliharaan, tentunya setelah kita melakukan pemeliharaan kita harus adanya pelaporan ya. Pelaporan pemeliharaan merupakan laporan kemajuan harian atau aktivitas harian yang sudah dilakukan dan sebagian besar digunakan untuk pemantauan dan kontrol. Laporan pemeliharaan merinci semua pekerjaan yang dilakukan dan memberikan fakta-fakta dan gambaran dari pemeliharaan. Penyelesaian laporan biaya terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan layanan kontrak. Berikut ini adalah beberapa contoh form laporan pemeliharaan ya yang sudah dibuat di beberapa perusahaan tentunya. Ya di laporan laporan pemeliharaan harian itu atau daily work schedule kita bisa lihat di situ terus tanggalnya, terus item nomor berapa, deskripsinya, terus nama formennya sampai dengan waktu prosesnya. Oke. Udah schedule komplain worksheet atau istilah itu schedule yang komplain ya, komplain worksheet ya. Jadi di hari Senin ada berapa jam, ya itu pekerjaan selesai di berapa jam. Secara schedule-nya jadi presentasinya jadi berapa persen dari jam yang sudah ditentukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.